Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang sangat penting sebagai tujuan hidup manusia di dunia ini. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah ingin memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya, yaitu kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah, dengan berpedoman pada aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan hebatnya aturan Allah, kebaikan itu bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah itu apa atau mencakup apa saja? Dan yang kedua, kepada siapa ibadah itu ditujukan. Nah, apa yang disebut dengan ibadah? Ibadah adalah segala bentuk ketundukan, kerelaan, dan keberserahan diri seseorang sebagai motivasi dan orientasinya dalam melakukan suatu perbuatan. Jadi ibadah itu bisa mencakup semua perbuatan, bukan hanya ibadah ritual saja seperti sholat, puasa, haji, tapi semua perbuatan dalam semua aspek kehidupan. Nah, yang poin yang kedua, kepada siapa ibadah itu ditujukan dan aturan mana yang dijadikan pedoman, kepada Allah atau selain Allah. Tunduk, rela, berserah diri itu pada aturan Allah atau aturan selain Allah. Nah, inilah poin penting. Perbuatan tersebut dikatakan bernilai ibadah kepada Allah atau tidak. Nah, jadi semua perbuatan itu dapat bernilai ibadah kepada Allah jika ketundukan, kerelaan, dan keberserahan dirinya dalam melakukan perbuatan itu hanya untuk Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berpedoman pada aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika sebelumnya bertahun-tahun yang lalu kita belum menjadikan setiap perbuatan kita sebagai ibadah, ataupun jika sudah tapi belum memaksimalkannya, maka bismillah, yuk kita mulai untuk meniatkan memaksimalkan setiap perbuatan kita menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga lelah kita menjadi lillah, yaitu lillahi ta'ala, tidak menjadi sia-sia, justru menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Itu bisa kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dapat menjadi ibadah lillahi ta'ala. Bangun tidur diawali dengan doa bangun tidur, niat lillahi ta'ala, memulai dengan basmalah, dan ini yang penting dalam melakukan setiap perbuatan itu mengikuti aturan Allah di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bermuamalah, bermasyarakat, bertransaksi ekonomi, hukum, politik, dan semua aspek kehidupan. Nah, ini berbeda dengan paham sekularisme. Nah, penganut sekularisme ini memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Mereka memisahkan urusan duniawi dan perkara akhirat. Urusan agama hanya dipegang oleh pemuka agama, dan mereka tidak boleh mencampuri urusan kehidupan dunia. Apakah itu hukum, politik, ekonomi, pendidikan, gitu ya. Kalau Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Islam setiap perbuatan justru terikat dengan hukum syarak. Jadi setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syarak. Dan semuanya ada aturan, ada pedomannya. Hukum syarak kita ketahui ada 5. Jadi ada perbuatan yang wajib hukumnya, ada yang haram, ada yang sunnah, makruh, atau mubah. Tidak ada perbuatan yang bebas atau tidak terikat dari hukum syarak.
Oleh karena itu, sangat adil jika di dunia sudah diberikan lengkap rambu-rambunya, di akhirat nanti, di yaumil hisab, setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan semua perbuatan itu tadi dapat menjadi bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita bisa berusaha juga semaksimal mungkin untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin perbuatan kita itu untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menjaga jangan sampai tergelincir pada perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Nah, dalam beribadah, kemurnian tauhid merupakan sesuatu yang utama. Tidak menduakan Allah, tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita menjaga agar ibadah kita murni hanya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan karena yang lainnya. Misal menerima tawaran minum khamr dari teman, lah kok bisa-bisanya gitu merasa tidak enak dengan teman, tapi merasa enak dalam tanda kutip di hadapan Allah dan berani melanggar aturan Allah. Padahal Allah itu adalah Raja alam semesta dan Allah Maha melihat. Nah, itu dari sisi karena tidak enak atau karena alasan lainnya yang bukan karena Allah. Nah, apalagi terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat menggelincirkan pada kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini seperti meminta-minta kepada kuburan orang soleh, kemudian meminta bantuan jin, ataupun mempercayai ramalan orang pintar atau dukun, menjadikan sesuatu sebagai jimat, benda-benda sebagai jimat. Nauzubillahi min dzalik. Meminta dan bergantung itu kepada Allah, bukan kepada makhluk, apalagi kepada benda-benda yang tidak bisa melakukan apapun. Betapa banyak kisah ya para sahabat, orang-orang soleh yang hanya menggantungkan dirinya cukup kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu hanya Allah yang dapat menolong mereka dan semua terjadi atas kehendak Allah. Mereka tidak mau menduakan Allah. Jadi dalam bekerja dan aktivitas apapun kita menjaga kemurnian tauhid, jangan sampai ada Tuhan-Tuhan lain. Jangan sampai ada Tuhan-Tuhan kecil lainnya, di mana ketundukan, kerelaan, dan keberserahan diri diberikan juga kepada Tuhan-Tuhan kecil itu. Misal, ketika sholat, ibadah hanya untuk Allah. Tapi ketika kembali bekerja, dia menjadikan Tuhan lain selain Allah. Di mana dia tunduk, rela, berserah diri dengan aturan selain Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di bulan Sya'ban ini dan kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh keberkahan, keutamaan dan ampunan, marilah kita lebih memotivasi diri untuk hidup yang lebih berkualitas dengan menjadikan setiap perbuatan kita sebagai ibadah kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang dapat menggelincirkan kita kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kita bisa berzikir dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, beristighfar, bersyukur, memperbagus amalan wajib, memperbanyak amalan sunnah dan selalu istiqomah dalam ketaatan. Kemudian yang sakit bersabar dan berdoa memohon kesembuhan, juga berdoa semoga sakit kita menjadi penggugur dosa-dosa kecil. Dan kemudian yang mendapat musibah juga bersabar, tetap bersyukur karena ujian itu untuk mengangkat derajat hamba-hambanya. Mungkin saja dengan amalan yang kita miliki ini belum tentu atau belum cukup untuk mengangkat derajat yang tinggi dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kita juga selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Mungkin kita menganggap ini tidak baik, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya dan Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita yang lainnya, bukan yang itu. Dan Allah sesuai persangkaan hambanya. Oleh karena itu kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang diberi nikmat lebih banyak bersyukur dan selalu waspada. Kenapa? Karena ujian nikmat yang melimpah dapat menjadikan manusia lupa mengingat Allah atau menjadikan turunnya iman. Jika kita tidak bisa segera sadar ya bahwa itu adalah ujian juga. Beda ya orang yang diberi ujian kesedihan, penyakit, kemiskinan gitu ya, yang justru membuat seseorang menjadi ingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan keadaannya itu justru menyelamatkan dia terhindar dari mengisi waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun kemaksiatan. Karena kalau orang sakit kan tidak terfikir untuk bersenang-senang, apalagi bermaksiat kepada Allah. Jadi sebenarnya dia diselamatkan dari waktunya.
Jika ternyata tergelincir ke dalam perbuatan dosa, karena tidak ada manusia yang luput dari dosa, segera bertaubat nasuha. Dan kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha luas ampunannya. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Manusia itu hanya diberikan waktu hidup satu kali. Kemudian kita akan pulang kepada Allah dan akan melalui hari penghisapan yaumil akhir, di mana semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari semua perbuatannya di dunia. Akhirul kalam, semoga setiap perbuatan kita dapat menjadi ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.